Mas, sorry ini geser, ada titipan pertanyaan dari teman-teman tentang Tuhan sesuai prasangka hamba. Aku sesuai dengan perkiraan hambaku. Ya. Sebagai orang awam yang tidak bisa melihat kegaiban, kita sering dibingungkan dengan banyaknya spiritual dan supranatural dari berbagai latar keyakinan tentang penglihatan atau menyaksikan terhadap kegaiban. Mereka menyebutnya dengan nama yang mereka pahami sebagai dewa atau malaikat atau jin atau apapun sesuai keyakinannya. Apakah sebenarnya bentuk makhluk gaib itu menyesuaikan persepsi atau angan-angan yang menyaksikan? Ya bisa jadi seperti itu. Makanya kan gitu, kalau spiritual itu tidak bicara tentang faktor-faktor gitu. Spiritualitas itu adalah spirit untuk mengenali diri. Nah, seseorang itu tidak memungkinkan untuk mengenalinya yang maha segalanya. Kalau itu diceritakan, itu berarti konsep. Jadi kalau ditanya Allah itu seperti apa, ya kita cuman bisa gini. Iya. Kalau dideskripsikan malah jadi mengurangi maknanya. Makanya kalau misalnya untuk mengenalinya harus mengenalinya sendiri, harus ada di TKP. Makanya kan harus syahadat itu harus ada di TKP, harus menyaksikan langsung. Nah, kan gitu. Nah, kita ini jangan jadi saksi katanya. nah itu. Kata spiritual ini, makanya kan saya bilang ke teman-teman, jangan percaya apa yang saya omongkan. Apa yang saya omongkan itu cuma petunjuk, bukan kebenaran mutlak. Kebenaran itu akan teman-teman alami ketika teman-teman mengalaminya sendiri. Dan itu pun juga berproses. Ternyata kita akan menemukan bahwa kita ini berjalan dari pembenaran baru ke pembenaran baru. Tidak ada yang kebenaran hakiki. Kan gitu. Jadi makanya jangan menjadi saksi katanya. Gitu kalau menurut saya. Terus yang kedua adalah soal dewa-dewa itu, kalau misalnya sudut pandang saya itu bukan makhluk lain. Dewa itu kalau kita pahamin dari runutan historinya, dewa itu adalah orang-orang Jawa, orang-orang dari bangsa kita yang mengalami enlightenment, mengalami transformasi kesadaran. Jadi orang kita ini dari Nusantara dari dulu itu memiliki potensi besar untuk mengalami transformasi kesadaran. Nah, makanya jangan malu-maluin leluhur kita. Gitu. Jadi orang-orang kita dulu itu mengalami satu transformasi kesadaran ketika beliau ke tempat lain di seluruh penjuru dunia itu dianggap dewa karena kecerdasannya luar biasa. Nah, itu kan dilihat dari karya-karya. Peradaban yang tinggi itu dilihat dari karyanya. Nah, kita lihat peninggalan bangsa kita itu luar biasa di seluruh penjuru dunia. Kalau misalnya kita bicara pusaka, itu unsurnya paling cuma 1-2. Di bangsa kita itu beberapa unsur jadi satu. Itu kecerdasan yang luar biasa. Bagaimana mencari titik lebur dari setiap unsur. Itu kan luar biasa. Termasuk candi. Atau nah kan sekarang itu kan yang diakuin adalah Mesir. Mesir itu kalau nggak salah 2000 sampai 20.000 sebelum Masehi ya. Karena itu sangat tua, dianggap bahwa peradaban itu diawali dari situ. Nah sekarang tuh mulai terungkap dari Gunung Padang. Gunung Padang itu lapisan terluar karbonnya itu 40.000 sebelum Masehi. 40.000 sebelum Masehi. Jadi kan jauh sekali bangsa kita memiliki satu peradaban yang tinggi. Lah itu kemana? Makanya saya kan sering bilang ke teman-teman waktu safari itu, mana katanya bahwa dulu pernah ada satu bangsa yang besar di sini lahir, bangkit, hancur lagi, bangkit, hancur lagi. Kenapa itu tidak ada sekarang yang tercermin? Apakah kita benar-benar bangsa yang besar atau itu cuma konsep belaka? Toh nyatanya juga kita masih gini-gini aja gitu. Berarti kan ada satu keterputusan itu di situ. Faktor, iya. Nah itu penyebab
Ya apa Mas Aryo? Ya banyak faktor. Faktor terbesar? Karena ya mungkin ya udah jadi siklusnya. Hmm. Dari siklus semesta sendiri. Nah, makanya itu kan, ayo kita coba gali lagi nih pengetahuan-pengetahuan leluhur kita yang sangat luhur itu. Jangan kita dangkalkan, jangan kita kelenikan. Coba kita bahasakan dengan bahasa kaum sekarang, agar bisa diterima. Jangan kalah sama Barat. Barat itu canggih teknologi luar, eksternal. Lah bangsa kita itu teknologi dalam dirinya yang diutamakan. Kan nggak mungkin tuh pencipta kita tidak memberikan teknologi dalam tubuh kita. Nah itu yang harus kita kelola. Nyatanya pun di luar sana ketika memang peradaban ini condong ke barat, dengan kecanggihan teknologinya pun tidak membawa manusia pada satu titik poin yang lebih harmoni, malah saling bersaing. Semakin menghimpun kekuatan, semakin daya persaingannya semakin kuat. Makanya kan jelas bahwa peradaban di muka bumi ini tidak akan timbul kedamaian ketika dihimpun dari kekuatan. Karena kedamaian di muka bumi ini bisa timbul karena pemahaman setiap individunya. Kayak gitu. Siap Mas Ori. Saya lanjut pertanyaannya Mas Ori nggih. Nggih. Ini seolah-olah masing-masing spiritualis dan supranaturalis sangat mantap dengan keyakinannya bahwa pemahamannya tentang Tuhan itu benar. Apakah itu yang disebut dengan Tuhan sesuai prasangka hambanya? Kan makanya itu Mas, kalau soal keyakinan itu urusan pribadi. Jadi sebetulnya kalau orang sudah yakin, tidak butuh dia validasi orang lain. Karena yakin. Kalau butuh validasi orang lain berarti masih percaya. Betul. Masih butuh bukti. Iya. Lah kalau udah yakin nggak butuh dia memperdebatkan itu. Lah kan urusan soal keyakinan itu adalah urusan pribadi dengan penciptanya. Kan nggak mungkin kita bawa keluar. Ya mungkin yang dibawa keluar adalah nilai-nilainya. Nah kita kan salah itu membawa dapur keluar. Karena yang harusnya kan hidangan yang kita taruh luar. Iya berarti pengaplikasiannya ya Mas Ori ya yang dibawa keluar. Mungkin itu kalau menurut saya. Iya. Jadi makanya kan jelas bahwa penyaksian langsung, pengalaman langsung itu lebih berharga daripada katanya. Nah ini tentang dimensi Mas Ori. Dimensi yang berlapis-lapis kan tidak banyak orang dapat mengakses pada banyak frekuensi dimensi tersebut. Apakah sebenarnya dimensi tersebut diakses orang sesuai kemampuannya menyesuaikan frekuensi energinya? Jadi sebenarnya sangat sedikit sekali yang sudah disaksikan seorang manusia. Ya kan sebetulnya setiap individu manusia pun mengalami transformasi pun dari 7 level ini semuanya. Nah cuman kan kita tidak tahu tuh kalau misalnya kita bicara kapasitas ya. Kalau menurut saya setiap individu manusia itu tidak tahu kapasitasnya seberapa. Lah kita sering menghijab diri kita sendiri. Seolah-olah kita tidak mampu. Nah, itu kan sebetulnya persepsi untuk menutup hijab dirinya sendiri. Karena kapasitas setiap individu manusia itu terus berkembang. Dan kita tidak sama-sama tahu kapasitas kita sampai di mana. Makanya kita itu cuman diminta untuk terus berupaya dan berproses untuk memperbaiki diri. Untuk lebih baik. Cuman itu aja. Ya? Nah mudah-mudahan dengan memantaskan diri, memperbaiki diri, mudah-mudahan kita terpilih ataupun dipilih. Mau sukarela ataupun terpaksa gitu. Kalau sekarang kan berlomba-lomba untuk apa ya? Istilahnya mencari pengakuan. Ya, tingkat kita seberapa. Ya itu kan yang nggak tahu juga kenapa ya seperti itu. Nah kan yang perlu kita berlomba-lomba itu adalah kebaikan.
Betul, betul. Berlomba-lomba membagi kebahagiaan. Itu kemarin saya sampaikan ke teman-teman kita ini, sering menuntut orang lain sebagai sumber permasalahan dalam hidup kita. Padahal sumber permasalahan itu bisa muncul karena diri kita. Lah kita itu sering menuntut orang lain untuk membahagiakan kita, kan konyol. Jadi sebetulnya tugas kita adalah saling membahagiakan, Saling membahagiakan. berbagi kebahagiaan, bukan menuntut kebahagiaan ke orang lain. Kalau berbagi masalah, Mas Ari? Ya emang setiap individu gak punya masalah, ya sama-sama punya masalah. Sama-sama masalah. Jadi kalau menurut saya permasalahan individu, setiap individunya itu bisa terselesaikan oleh dirinya sendiri, bukan ke orang lain. Ya yang orang lain bisa lakukan adalah memotivasi, men-trigger, merangsang agar orang itu terus berupaya untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Itu sebetulnya yang menjadi masalah itu adalah manusia sendiri. Kemarin saya cerita tanya itu ke salah satu peserta, dokter beliau. Dok, sebetulnya kebutuhan manusia itu seperti apa? Ya cuman makan, minum, bernafas. Nah sekarang yang jadi masalah itu adalah diri kita sendiri, keinginan-keinginan kita, kredit rumah, kredit mobil, kan jadi masalah kan itu. Jadi kita yang membuat masalah sendiri. Membuat masalah sendiri. Akhirnya saya punya masalah, Mas, kenapa ditagih-tagih gitu kan, jadi lucu. Iya betul, Mas Ari. Jadi sebetulnya menurut saya setiap individu manusia itu diturunkan ke sini itu pasti tidaklah lebih, pasti membawa misi dan visi. Ini sebelum kita turun ke sini itu sudah pasti ada proposal perjanjian. Nah, ketika kita turun karena kita lupa, nah akhirnya kita tidak tahu nih tujuan kita ini sebetulnya diturunkan untuk apa. Ya kita harus kembali ke sini. Sangang parening dumadi kalau di Jawa. Jadi untuk kembali ke sini untuk melihat proposal kita seperti apa. Setelah membawa ke sini harus kita turun, membawa nilai-nilai ilahiyah dan menjaga konektivitas kita kepada pencipta kita. Jadi itu yang disebut manunggaling kawula Gusti. Jadi menjaga konektivitas kapanpun, keadaan apapun harus bersamanya, kan gitu. Jadi sebetulnya kalau kita pahami di Jawa itu sudah sangat canggih, kan sama seperti itu. Nah, pemahaman saya soal reinkarnasi sendiri itu kan ketika seseorang sampai ke sini, dia seolah-olah terlahir kembali dengan visinya, bukan meninggal, jasadnya terus rohnya cari jasad lagi, hidup lagi, karena ada visi yang tidak selesai, kan gitu. Lah itu kalau terus menerus kita lupa-lupa terus kan kita reinkarnasi terus tuh kalau konsepnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya konsep reinkarnasi itu adalah ketika kita dari sini sampai ke sini melihat visi dan tujuan hidup kita sesuai dengan proposal perjanjian kita bersamanya, kita turun seolah-olah kita hidup lagi dengan visi ini, dengan potensi ini. Oh gitu ya. Itu menurut saya. Jadi bisa salah. Kan Ya, gitu. kebanyakan kan konsepnya apa? Mungkin dalam kehidupannya kurang sempurna, terus disempurnakan lagi lewat reinkarnasi itu tadi. Ya kalau misalnya kita itu, ya. pakai konsep itu, coba Mas dulu reinkarnasi dari siapa? Apakah Mas dulu tahu kesalahan-kesalahan Mas dulu? Nggak tahu. Terus kalian nggak tahu, berarti besok reinkarnasi lagi kalau salah lagi, kan gitu. Iya. Kalau konsepnya seperti itu, ya saya itu nggak mau membenarkan atau nggak mau menyalahkan. Bisa jadi saya yang salah ya. Kembali ke ini Mas, ke energi tadi. Oke. Apa benar kalau kita bisa mengolah energi dengan baik, kita juga bisa menjadikan energi itu sebagai pelaris? Kok jadi pelaris? Nah, kan kebanyakan orang sekarang kan pengen usahanya, dagangannya laris, seperti itu loh. Kan ini Mas, kalau kita, saya pernah dengar itu kalau kita bisa ngelola energi kita sendiri dengan baik, itu bisa jadi kita sendiri juga punya energi untuk itu gitu loh. Ya sebetulnya itu cuma bonus, bukan tujuan. Oke. Jadi kaya itu bonus.
Laris itu bonus dari kita mengelola energi yang baik. Sebetulnya poin yang mengelola energi yang baik itu untuk apa? Untuk menyadarkan kita agar kita iling dan waspada. Cuman itu. Kalau untuk perkara kita semakin laris dagangan kita itu bonus, bukan tujuan. Terus